Ibu dan saudara sekalian, bersyukur kita bisa hadir di tempat ini kembali untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini dengan saat teduh. Puji Tuhan, Shalom. Ya, mari kita akan memuliakan dan beribadah kepada Tuhan, berikan yang terbaik bagi namanya.
Sebelum kita beribadah, silakan Bapak Ibu berikan salam. Salam kasih, salam damai ya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah pada pagi ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Yang sudah siap menyembah Tuhan, lambaikan tanganmu. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Rindu sekali pagi hari ini kita hadir di tempat ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab ini kerinduan kita pagi ini. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Sebab ini rindu kami di hadapan-Mu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Ini rindu kami Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersama
Dan pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kalau kami ada sebagaimana ada bukan karena kuat hebatnya kami, sebab kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Kami siap menyembah Engkau lebih dalam. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berterima kasih. Jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Sebab ada kuasa di dalam darah Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Mari semua tepuk tangan. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sebab ada kuasa dalam darahnya. Engkau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sungguh berharga, darah anak Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Dari siapa Bapak Ibu? Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sebab kita semua berharga. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sungguh berharga, darah hamba Allah berkuasa. Semua katakan. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Sebab hati kita hari ini dipenuhi sukacita, dan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku nyanyi buat siapa? Amin. Raja segala raja. Katakan hatiku. Hatiku penuh nyanyian. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi mulu. Raja segala raja. Boleh angkat tanganmu. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Haleluya. Yang percaya bahwa kuasa Tuhan, darah Tuhan, ada kuasa, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan, menyambut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu pujian yang sangat memberkati. Apalah arti hidup kita
sehebat apapun kita, tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari Bapak Ibu serukan sama-sama. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik tersedia bagiku. Amin. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamat. Mari Bapak Ibu serukan, Yesus, Yesus, Engkau berarti. Apa arti hidupku? Terima kasih Tuhan. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Tuhan, kami mengucap syukur karena pengorbananmu di kayu salib begitu luar biasa. Engkau begitu mengasihi kami, orang yang berdosa, yang dulu jauh dari Tuhan, sekarang dijadikan dekat. Yang dulu hidup di dalam kegelapan, tetapi Engkau telah memberikan terang yang mulia. Kami bersyukur betapa istimewanya pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh beroleh janji-janji Tuhan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Kami bersyukur dosa-dosa kami tidak diperhitungkan. Kami diampuni. Kami boleh memiliki hati nurani yang boleh dibenarkan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Kami bersyukur, apa artinya hidup ini kalau tidak ada penebusan Kristus? Apa artinya hidup ini kalau tidak Allah mengutus Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami? Kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, buatlah kebangunan rohani dan pakailah hamba-Mu, sembunyikanlah di belakang salib Kristus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bulan Agustus ini, tema bulan Agustus ini adalah kemerdekaan sejati, ya, di dalam Kristus. Nanti tema-tema mingguannya kemerdekaan terkait dengan tema bulan ini. Kemerdekaan sejati di dalam Kristus, kita yang sudah ditebus Kristus, kita yang sudah diampuni dosa-dosa kita, diberi Roh Kudus, kita memiliki kemerdekaan sejati. Tetapi pada minggu yang pertama ini judul khotbahnya adalah hidup tanpa rasa takut di negeri sendiri. Mari kita membuka di dalam Roma pasal 13 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Roma 13 ayat 2 sampai 5. Next di sini. Ya, Roma pasal 13 ayat 2 sampai 5. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendapatkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun, jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya. Karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlulah kita tunduk bukan saja
karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Pernahkah kita merasa takut kepada pemerintah? Saya takut sama pemerintah. Pernah enggak? Pendapat umum yang sering kita dengar dengan nada kekhawatiran dan kecemasan, pendapat umum berkata, jangan banyak urusan dengan instansi-instansi pemerintah itu, nanti ribet hidup kita. Banyak urusannya, banyak susah. Jangan punya urusan dengan instansi keamanan. Nanti kita repot sendiri, belum harus inilah, lapor inilah. Susah sendiri. Bukankah pendapat seperti itu yang sering kita dengar di masyarakat kita? Pernahkah kita merasa takut kepada pemerintah? Pasti pernah. Misalnya dari peristiwa kecil, kalau kita naik kendaraan dan kita tidak membawa SIM, tidak membawa STNK. Wah, ini deg-degan ini, apalagi kalau operasi apa yang namanya operasi zebra atau operasi apa, operasi lilin yang digelar di mana-mana. Ya. Kalau di Kudus ini jarang sekali saya melihat operasi-operasi lalu lintas seperti itu. Tapi kalau di Semarang, ya di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, di Jalan Medoho, itu sering kali saya melihat. Kalau kita berkendaraan, kita tidak bawa SIM, wah kita was-was. Wah ini kalau ketangkap atau tidak bawa helm, ketangkap bisa didenda 200.000. Belum kalau STNK-nya tidak ada. Kalau pas waktunya bayar pajak, ya di bulan Maret, lalu kita lalai bayar pajak. Bahwa itu kantor kita, perusahaan kita, diri kita secara pribadi, wah kita pasti takut. Nanti kalau didenda bagaimana? Nanti kalau dikejar-kejar bagaimana? Iya. Kita pasti punya rasa takut kepada pemerintah, kepada pemimpin. Apalagi kalau seseorang berbuat jahat melawan hukum di bidang dagang, di bidang bisnis atau pekerjaannya, taruhannya adalah penjara. Saya pernah melayani 2 kali di penjara di kota ini. Ada 3-4 orang, ada 2 anak muda, ada 2 orang yang sudah tua. Saya tanya satu persatu, ngapain masuk di sini? Saya ambil laptop perusahaan, Pak. Ketahuan, jebloskan. Takut enggak? Takut. Saya enggak tahu, saya sedang menunggu sidang. Kenapa masuk sini? Saya pakai uang perusahaan, Pak. Bos saya lalu melaporkan, ciduk masuk. Waduh, was-was ini. Saya sudah 7-8 tahun di sini. Dan kalau melakukan kejahatan, takut kepada pemerintah. Waktu saya pergi ke Sydney bersama dengan
teman-teman khotbah di beberapa gereja ya. Ada orang pendeta di sana dari gereja Harvest Church, lalu mengantar kami pakai mobilnya. Dia berkata kepada kami, meskipun duduk di belakang harus pakai seat belt. Di sini harus pakai sabuk pengaman. Kalau enggak, nanti CCTV yang canggih itu lihat, ketangkap, didenda berapa dolar Aussie. Kalau melakukan kesalahan, kalau melakukan kejahatan, takutlah kepada pemerintah. Maka Paulus berkata, orang yang baik, ya, yang tidak berbuat jahat, jangan takut kepada pemerintah. Tapi kalau kamu melakukan pelanggaran melawan hukum, kamu takut kepada pemimpin. Maka Rasul Paulus berkata, orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kepada pemerintah, kepada kantor instansi apapun. Kata Rasul Paulus, maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian dari pemerintah. Atau dengan kata lain Rasul Paulus berkata, janganlah takut kepada pemerintah jikalau kamu berbuat baik, tidak melanggar hukum, tidak melawan mereka, tetapi sebaliknya jika seseorang berbuat jahat, maka takutlah kepada pemerintah dan pemimpinnya, karena tidak percuma mereka menyandang pedang. Dalam konteks sekarang mereka membawa senjata api, mereka membawa senjata karena mereka mau menegakkan otoritas. Nah, kalau di masyarakat ini tidak ada yang ditakuti seperti pemerintah dan pimpinannya, jadinya apa kira-kira? Maka orang akan seenaknya sendiri, ya. Tidak ada hukum peraturan yang mengatur. Orang melakukan apa yang dipandangnya ini baik untuk saya. Mereka bebas berbuat sewenang-wenang, menguntungkan diri sendiri, merusak yang lain, berbuat sesukanya, menciderai yang lain. Wah, kan tidak ada hukumnya. Yang ada adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang duitnya banyak, siapa yang berkuasa, menang, berperilaku semau-maunya, dan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa semakin tenggelam di dalam kegelapan. Kalau tidak ada pemerintah, tidak ada yang ditakuti, maka orang-orang akan liar sekali. Ada sebuah penjara di El Salvador, ya, namanya Secout, ya, Centro de Confinamiento de Terrorisme, ya. Ada yang pernah mendengar penjara ini? Ini penjara yang paling berbahaya di dunia, di El Salvador. Ada kira-kira 46.000 orang dipenjarakan di tempat ini.
Yang memenjarakan siapa? Yang memenjarakan ada seorang pemimpin yang berani, namanya Presiden Nayib Bukele, ya, seorang keturunan Arab dan Palestina. Di El Salvador sebelum 2022 isinya geng semua. Bertato di wajah, di tangan, di dada. Dan gengnya itu berantem terus. Membuat kerusuhan di masyarakat, merampok, mengintimidasi, menganiaya, perang di jalan-jalan itu sering terjadi. Dan perangnya tidak main-main, mereka menggunakan senjata api. Jadi El Salvador pada waktu itu sebagai negara paling kacau. Tapi ada seorang presiden yang baru. Namanya Nayib Bukele. Itu dua geng yang ada di Salvador. Dia bilang sama polisi, dia bilang sama militer, semua ditangkap. Semua, tidak ada satupun anggota geng harus ditangkap. Dijebloskan penjara. Dan tidak main-main. Ada yang dihukum sampai 450 tahun. 450 tahun itu sudah jadi debu ya. Sudah jadi tanah. Ada yang dihukum 150 tahun. 200 tahun. El Salvador sekarang menjadi sebuah negara, salah satu yang paling aman di dunia. Rakyatnya senang pergi malam-malam kuliner, tidak ada yang ditakuti. Rekreasi bersama keluarga, semuanya happy, tidak ada lagi ketakutan. Ini adalah contoh pemerintah, contoh penguasa sebagai hamba Allah yang membalaskan murka Allah. Mereka menegakkan hukum. Mereka dikatakan oleh kitab suci sebagai pelayan-pelayan Allah, hamba-hamba Allah. Oleh karena itu mereka melindungi rakyat supaya rakyat menjadi aman, sentosa, sejahtera. Saat Rasul Paulus mengucapkan pemerintah itu sebagai hamba, pelayan. Pemerintah itu pegawai-pegawai negeri, pegawai-pegawai di militer, itu hamba, pelayan, sebenarnya siap untuk melayani. Kalau rakyat datang, Pak tolong ya, harus siap, oh baik kami layani ya. Jangan yang mudah dipersulit. Dalam kitab suci mereka itu dikatakan sebagai hamba, sebagai pelayan. Ini loh hamba-hambanya Allah, pelayan-pelayannya Allah. Tapi kita bertanya, waktu Rasul Paulus mengatakan mereka itu adalah pelayan-pelayannya Allah, hamba-hamba Allah. Apakah Rasul Paulus sadar dengan perkataan ini? Apakah orang Kristen harus lurus-lurus saja? Oh, mereka ini semuanya adalah sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Bukankah Rasul Paulus itu pernah dipenjarakan oleh orang-orang Romawi di kota Filipi? Belum dia dibelenggu, dibawa kapal. Lalu dihadapkan dengan Raja Agripa, dengan penguasa di Roma, dimasukkan di penjara. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia memberitakan Injil, tetapi dia dimasukkan penjara oleh pemerintah pada waktu itu. Apakah Paulus tidak salah berbicara bahwa mereka adalah hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan? Padahal Rasul Paulus diperlakukan dengan sewenang-wenang dan tidak adil. Apa maksudnya?
Paulus mengatakan seperti itu? Benarkah bahwa setiap pemerintah, setiap pemimpin yang ada di dunia ini adalah berasal dari Allah? Bagaimana dengan Hitler yang kejam, yang membunuh 6 juta orang Yahudi? Bagaimana dengan Mussolini, orang yang sadis juga? Bagaimana dengan Pol Pot yang banyak membunuh di daerah Kamboja? Bagaimana dengan Fir'aun? Kembali ke masa yang lalu. Bagaimana dengan Herodes yang kejam itu? Apakah mereka itu Pol Pot, Hitler, Mussolini berasal dari Allah? Mereka hamba-hamba Allah. Apakah Rasul Paulus mau mengatakan itu juga? Sehingga orang Kristen tutup mata, tidak pedulilah pemerintahnya seperti apa. Pokoknya mereka berasal dari Allah. Mereka pelayan. Mereka hamba Tuhan. Apakah artinya seperti ini? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Rasul Paulus menulis Roma pasal 13, Rasul Paulus menggambarkan suatu pemerintah. Dan para pemimpinnya dalam gambaran yang ideal. Ya. Pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Gambarannya bagus. Gambarannya ideal. Memang setiap pemerintah seharusnya melakukan kehendak Allah. Jadi ketika Rasul Paulus berkata pemerintah itu hamba dan pelayan Allah, ada 2 hal yang penting yang mau disampaikan di sini. Yang pertama adalah pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah dan pemimpinnya menyadari bahwa kuasa yang mereka miliki adalah berasal dari Allah. Sumbernya power, dalam bahasa Yunani disebut exousia. Sumbernya kekuatan itu, sumbernya kuasa itu dari Allah. Maka Yesus berkata kepada Pilatus yang sombong, yang angkuh, berkata kepada Tuhan Yesus, kamu pikir aku tidak bisa membebaskan kamu dan menyalibkan kamu? Yesus berkata kepada Filipus dengan sangat keras sekali, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Jadi ketika Paulus menggambarkan pemerintah itu berasal dari Allah, Paulus mengatakan sumber kuasa itu pemberian dari Allah. Intinya itu dari sana. Mestinya pemerintah, setiap pemimpin itu sadar kalau saya punya power, kalau saya punya jabatan, kalau saya punya kedudukan itu sumbernya dari Tuhan. Saya harus gunakan power ini untuk menolong. Jangan gunakan power untuk hal yang buruk. Kalau saya punya power ini, saya mau menegakkan keadilan. Kalau saya punya power ini, saya mau menolong yang susah. Power to, kuasa untuk. Kalau saya punya kuasa ini, saya mau bersama-sama. Power with, saya mau bersama-sama dengan yang lain. Ayo buat yang baik. Buat supaya sejahtera ini orang-orang yang di bawah kita ini. Supaya tenang, supaya adil, supaya aman. Jangan punya kuasa
namanya kuasa power over. Power over itu kuasa, mumpung aku punya kuasa. Ya. Saya bisa mempermainkan hukum. Saya bisa mengambil ini. Dan untuk kepentingan saya, sama seperti seorang mantan dari Hakim Majelis Agung. Di rumahnya ada uang hampir 1 triliun. Ditambah 50 kilogram emas. Dari mana ini? Dari mana uang sebanyak itu? Hampir 1 triliun loh disimpan di rumah. Itu namanya power over. Saya punya kuasa, mumpung saya berkuasa. Tapi orang-orang seperti itu mereka lupa bahwa sumber kuasanya itu dari Allah. Kalau kita punya kuasa, kita jadi pemimpin, kita punya uang, kita bisa mempekerjakan anak buah yang banyak. Kita punya staf-staf yang bisa kita koordinasi dengan baik. Kuasa yang harus digunakan, mumpung saya punya kuasa, saya mau buat sejahtera ini. Saya tidak mau cari profit untuk saya terus menerus. Saya mesti pikir sejahteranya bagaimana ini. Bagaimana supaya keluarganya, anak-anaknya juga baik. Itu namanya power yang sungguh-sungguh dari atas. Makanya Paulus menggambarkan kalau setiap pemimpin, setiap orang yang punya kuasa, dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan, untuk melayani, untuk mengabdi kepada sesama. Itu namanya pemimpin, pemerintah yang dari Allah. Karena menggunakan kuasa pemberian Tuhan dengan benar. Ini pemerintah yang ideal, yang lemah dibela. Jangan buat hukum tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Orang maling buah coklat, kokoa saja hukumannya 2 tahun. Tapi ini korupsi berapa miliar, hukumannya hanya berapa tahun, belum digerasi, abolisi, amnesti lagi. Bagaimana ini? Maka Rasul Paulus memiliki gambaran yang ideal. Pemerintah yang baik. Yang sungguh-sungguh mengakui sumber kuasanya itu dari Tuhan. Kalau kita orang-orang Kristen, kita memiliki kuasa di mana saja. Di perusahaan, di tempat dagang kita, di kantor-kantor. Gunakanlah kuasa. Power to, saya mau punya kuasa dari Engkau, saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani, saya mau cinta kebenaran, saya mau kuasa saya bersama-sama untuk membuat keadilan bersama-sama. Inilah gambaran yang ideal. Mengapa kita perlu mendoakan pemerintah kita ini, pemimpinnya supaya menggunakan kuasanya dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Jadi Paulus menggambarkan pemerintah yang ideal karena sumbernya kuasa itu dari Allah. Yang kedua, bagaimana kalau suatu pemerintah dan pemimpinnya tidak adil dan tidak berjalan di jalan kebenaran, maka kita tutup mata saja. Apakah rakyat perlu kompromi? Apakah diam saja? Diam saja, jangan ribut. Apa masa bodoh dan tidak mau tahu? Tentu murid-murid Kristus dipanggil untuk berjalan di dalam jalan kebenaran.
sambil menjaga hati nuraninya yang bersih. Boleh atau tidak melakukan protes yang baik dan benar. Boleh atau tidak melakukan ketidaktaatan sipil untuk memprotes ketidakadilan. Korupsi yang merajalela, hukum yang dipermainkan. Boleh atau tidak? Boleh saja. Boleh saja. Karena mereka menyimpang. Hati nurani kita bilang tidak bisa, jalan seperti ini keliru. Tetapi ketika kita menyampaikan suara kebenaran itu, nyatakanlah suara kebenaran itu tanpa kekerasan, juga tanpa kebencian. Menulis surat kepada pemerintah, membuat video-video klip yang mengingatkan mereka berprotes secara bertanggung jawab sungguh-sungguh. Dan murid-murid Kristus harus memiliki kemerdekaan di dalam hatinya. Saya orang merdeka karena Kristus. Saya tidak mau ikut aliran-aliran yang jahat itu. Ya, pemerintah harus melakukan yang seperti ini, mengayomi. Kalau ada tindakan-tindakan intoleran di masyarakat, seharusnya mereka yang paling ke depan, yang maju, yang membela yang kelompok-kelompok yang kecil ini. Bukan selalu berkata kalau ada keributan, ini cuma salah paham saja. Lalu mencari damai, itu kaca sudah diremukkan. Itu simbol-simbol keagamaan sudah diturunkan. Lalu bilang sudah damai saja, itu salah paham. Tidak bisa, you adalah pemimpin. Kau adalah penguasa yang punya sumber kuasa dari Allah. Yang harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan murid-murid Kristus harus menjaga hati nuraninya sungguh-sungguh supaya tidak terjerumus kalau mereka ada di dalam jalan-jalan yang keliru. Murid-murid Kristus dengan keyakinan yang kokoh, saya ini orang yang merdeka di dalam Kristus. Saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saya mau menyampaikan kebenaran ini dengan kerendahan hati. Saya mau menyampaikan kebenaran ini tanpa kebencian, tanpa kekerasan. Saya mau menyampaikan kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Anda sudah salah jalan. Dan Rasul Paulus mengatakan ini. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, jangan takut sama pemerintah. Jangan takut sama pemimpin-pemimpin yang ada. Tapi kalau hidup kita jahat, kita harus takut. Kita harus segera berubah. Karena murid-murid Kristus diutus untuk menjadi terang dan garam dunia. Mari jadilah warga negara yang hidup tanpa rasa takut di kota kudus ini. Ya. Jangan sampai takut terhadap hal-hal lain. Kalau kita berbuat baik, tidak ada yang perlu ditakuti sama sekali. Dan inilah yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan kita ini sebenarnya memiliki kewarganegaraan. Kita ini warga negara dunia ini ya. Tapi kita juga warga negara kerajaan Allah. Kita menunjukkan warga kerajaan Allah ini mulai sekarang ini ketika hidup sebagai warga dunia ini. Hidup di dalam kebenaran, kebaikan. Jangan takut apapun. Hidup di kota ini, di negeri kita. Karena kita hidup di dalam kebenaran dan kebaikan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian
kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman yang sudah kami dengar boleh tinggal tertanam di hati kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dan Amen. kami tidak Haleluya. mau hidup di dalam ketakutan karena Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami. Kami boleh hidup di dalam kebenaran. Kami mau Haleluya. terus berjuang Tuhan untuk negeri kami, dan kami mau terus dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Sehingga Tuhan di dalam hidup kami menjadi terang-Mu, kami menjadi Haleluya. terang yang bercahaya dan nama-Mu dipuji, Amin. dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Haleluya. Pendeta Minggus, Amin. Haleluya. kesehatan, Amin. kebaikan, kemurahan Iya, selalu Tuhan. melimpah di dalam hidupnya. Engkau pakai lebih lagi, Engkau berkenan lebih lagi dalam melayani Engkau Haleluya. dimanapun hamba-Mu Engkau tempatkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kami juga akan masuk dan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu selalu dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan untuk menerima perjamuan kudus. Apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang belum menerima roti dan anggur bisa mengangkat tangan? Yang di bawah sudah semua ya? Ya, yang di atas puji Tuhan, sudah semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Lalu berkata kepada murid-muridnya,
ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengangkat cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya undang Bapak Ibu Majelis untuk maju ke depan, para rohaniawan untuk maju ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mengangkat roti, memegangnya dengan tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus? Tubuh yang terpecah-pecah. Tubuh yang telah tersakiti. Tubuh yang mengeluarkan darah. Dia melakukan semuanya ini karena cintanya kepada seluruh dunia ini. Karena dia mau menebus, dia mau mengampuni, dia mau menghapus dosa-dosa dan pelanggaran yang ada. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita sudah mendapat jaminan menjadi warga kerajaan Allah. Bersyukur karena pengorbanan Kristus. Mari kita pecahkan roti ini bersama-sama dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, tempelkan tangan kirimu ke bagian tubuh yang sakit yang kau ingin doakan. Dan ingin Tuhan sembuhkan. Baik sakit secara fisik maupun problem-problem emosional. Taruh di bagian itu tangan kiri kita. Bukankah anggur yang kita pegang di dalam cawan kecil ini melambangkan darah Kristus? Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya engkau diberi hidup yang kekal. Kita semua diselamatkan. Dosa-dosa kita, pelanggaran kita diampuni olehnya. Dan kita yakin bahwa perjamuan suci ini tidak saja obat bagi kekekalan jiwa kita, tetapi bagi pemulihan kita, bagi kesembuhan kita, bagi hal-hal yang baik yang mau Tuhan berikan kepada kita. Maka dengan mata iman, lihatlah dia anak domba Allah yang menyapu dosa-dosa dunia. Darahnya begitu mahal, tubuhnya begitu
begitu luar biasa, yang menebus, yang mengampuni dosa-dosa kita, yang memulihkan kita, yang menyembuhkan kita. Maka dengan iman bersama-sama kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Musik saja, mari kita puji Dia. Oh, haleluya. Katakan terima kasih. Haleluya. Tuhan Engkau baik. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Tinggikanlah namanya, ucapkanlah syukur. Tuhan baik. God is good. He is so good. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pujilah Dia, haleluya. Tuhan, Engkau kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Syukur, syukur kepada Tuhan. Syukur, syukur karena kesembuhan. Syukur karena pemulihan. Syukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan diberikan. Syukur karena berkat-berkat atas keluarga demi keluarga. Syukur untuk kesehatan. Syukur untuk pemulihan jiwa-jiwa. Syukur karena Tuhan begitu baik. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Setelah Engkau menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sekarang dengarlah firman Tuhan. Terimalah perutusan dari Tuhan ini. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu sekalian.
tinggal dalamku. Kaulah Yesus juru selamatku. Kau datang ke dunia, selamatkanku. Kau hapuskan dosaku, di atas salib. Kau telah mati bagiku, Kau telah bangkit bagiku. Ku tinggikan namamu. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sembah. Bawalah mahkota mulia, nobatkan rajamu. Bawalah mahkota mulia, nobatkan rajamu. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu. Nyanyikan pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Sebab Kau tinggal dalamku, sebab Kau tinggal dalamku. Kaulah Yesus juru selamatku. Kau datang ke dunia, selamatkanku. Kau hapuskan dosaku, di atas salib. Kau telah mati bagiku, Kau telah bangkit bagiku. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu. Ku kan tinggikan Rumah Diakonia Tarlian Gia Kudus. Salah satu visi Gia Kudus adalah Be Fruitful Church atau menjadi gereja yang berbuah, yang kuat dalam pelayanan kasih. Gia Kudus memiliki kerinduan untuk membangun sebuah rumah diakonia. Tujuan dibangun rumah diakonia adalah untuk menolong para perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di usia tua mereka. Rumah diakonia ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 210 meter persegi, terletak di Jalan Sunan Muria Gang Buntu, Desa Gelantengan, Kudus. Tanah ini merupakan pemberian seorang ibu yang mengasihi Tuhan, bernama Ibu Tarlian. Untuk mengenang perbuatan kasihnya, Gia Kudus memberi nama rumah diakonia ini sebagai Rumah Diakonia Tarlian. Rumah Diakonia Tarlian terdiri dari 5 kamar. Masing-masing kamar dapat ditempati oleh 2 orang. Setiap kamar dilengkapi perabot yang memadai dan kamar mandi dalam. Ada ruang untuk berkumpul bersama, ruang check-up medis, dan kantor. Di lantai 2 terdapat dapur dan ruang servis area. Kiranya pembangunan rumah diakonia Tarlian ini dapat memberkati para lansia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dukung pembangunan ini melalui doa, daya, dan dana. Yang terbeban dapat mengirimkan dana melalui rekening yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Shalom seluruh jemaat Giaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, Selasa, tanggal 5 bulan Agustus, jam 6 sore, di ruang ibadah utama lantai 2, Seksi Pria Gideon akan mengadakan ibadah gabungan, PPK, Bamagnas Kabupaten, Kudus, dengan tema Ladang Sudah Menguning pembicara oleh Bapak Pendeta Ferry Sagai. Jumat, tanggal 8 bulan Agustus, jam 4:30 sore, di ruang ibadah serbaguna lantai 1, Seksi Persekutuan Wanita akan mengadakan Woman Bible Study dengan pembicara
Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto. Mari datang dan perdalam iman kita kepada Yesus Kristus agar dapat menjadi berkat. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 14 dan 28 bulan Agustus, jam 10 pagi, di ruang ibadah serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 9 bulan Agustus 2025, jam 5 pagi di ruang ibadah serbaguna lantai 1. Pada hari Sabtu, 9 bulan Agustus 2025, pukul 7 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara saudara Peter Lawrence Alumnius dengan saudari Nurlita Sepadanianti, bertempat Gereja Isa Almasih Kudus, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel dengan majelis pendamping Bapak Agus Suhianto dan Bapak Heri Setiawan. Mohon dukungan doanya. Dukung dalam doa untuk keempat saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada tanggal 13 bulan Agustus 2025 pukul 4 sore. Nama-nama keempat saudara kita dapat dilihat di media cetak maupun elektronik. Apabila ada keberatan yang sah, dapat disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat hari ini. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini, tanggal 3 bulan Agustus tahun 2025, Saudari Evelina Francisca Gunawan telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja. Selamat bergabung dengan keluarga besar Jemaat Gereja Isa Almasih Kudus. Kami mengajak anak-anak kelas 4 SD, 2 SMP, dan 3 SMP untuk mengikuti kelas matematika dan bahasa Inggris dalam program belajar bersama Giaku. Jadwal kelas dapat dilihat di Warta Jemaat dan dapat melakukan pendaftaran kepada Saudara Yeremia. Tempat terbatas. Kelas ini terbuka untuk seluruh anak-anak gereja di Kudus. Pembangunan rumah diakonia. Rumah diakonia dibangun bagi perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di masa usia tua mereka. Mari kita menginvestasikan diri melalui sumber daya yang telah Tuhan berikan baik melalui tenaga, dawat, maupun dana dalam pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 031731 5 kali atas nama Gereja Isa Almasih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui KRIS yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih. Untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate, demikian Warta Sepekan, Yaku Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Apakah ada di tengah-tengah kita Saudari Evelina Francisca Gunawan? Ada? Kalau ada bisa berdiri sejenak untuk kami lebih mengenalnya. Siang, kedua? Oh ya, oke. Baik Bapak Ibu, sekarang di ibadah raya yang pertama ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu saudara jemaat yang baru pertama kali hadir. Ya, yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini silahkan bisa berdiri. Ada? Di atas? Oke. Sekarang silakan bangkit berdiri bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari hari Senin kemarin sampai hari ini. Atau yang belum menerima souvenir di minggu-minggu kemarin boleh silakan bangkit berdiri. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah yang pertama ini kami boleh bersama-sama memenuhi panggilan dari Tuhan untuk menyembah, untuk beribadah kepadamu. Kami menyerahkan ya Tuhan jemaat-Mu yang membawa persepuluhan pada minggu pertama ini.
membawa persembahan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan. Engkau menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sendiri yang menjadikan berkat-berkat Tuhan boleh dinikmati oleh anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Tuhan, berkati mereka satu persatu. Beri mereka masa depan yang baik, kesehatan. Kalau mereka ada yang studi, Tuhan berkati. Berkati mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Berkati keluarga mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul dengan sakit dan usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Mayek, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiam, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Oi Bianyo, Ibu Rahel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Niepnyo, Ibu Linda, Ibu Lili, Ibu Melani Cuanyo, Ibu Livia Megasari, Ibu Chan Birten, Ibu Agnes, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yosia Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subaki, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andre Wiguno, Bapak Thomas. Tuhan, kalau mereka ada sakit penyakit, sembuhkanlah mereka. Kalau mereka sedang berjuang, kuatkanlah iman mereka. Dan para lansia yang terbaring di tempat tidur, hiburkanlah mereka selalu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami ini, untuk negara kami ini, supaya para pemimpinnya sungguh-sungguh menyadari bahwa kuasa yang mereka miliki dari Tuhan dan mereka menggunakannya untuk kebaikan, kesejahteraan dan keadilan. Berkati kota kami supaya aman, sejahtera, berkati rakyatnya bahagia, berkati kota ini menjadi semakin makmur. Dan apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan, oleh keluarga-keluarga anak-anak-Mu diberkati Tuhan dan berhasil. Kami berdoa untuk negara kami, Tuhan berkati juga supaya negara kami dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa supaya perdamaian dunia boleh semakin nyata. Kami berdoa supaya kami boleh menjadi pembawa damai di mana saja Tuhan menempatkan kami. Kami menjadi pembawa damai Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau meresponi panggilan Allah untuk beribadah di rumahnya, sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima
Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa. Dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa. Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sungguh berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Yuk kita semua